Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton minggu ya. Dunia ini bukan panggung sandiwara ya. Jadi ketika kita ini hidup di dunia, itu selalu ada pertanggungjawaban ya. Ini Anda harus catat ya, harus Anda tanamkan di dalam diri Anda, bahwasanya hidup kita ini ada pertanggungjawaban. Bukti ada pertanggungjawaban adanya aturan ya. Aturan kita itu ya, aturan entah itu aturan adat istiadat, entah itu aturan Republik Indonesia, ataupun di mana Anda saat ini berada. Nah, begitu pula dengan aturan yang tertulis di dalam kitab suci ya, di dalam agama Anda masing-masing ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya hidup kita itu bukan sandiwara, melainkan hidup kita ini ada pertanggungjawaban moral kepada tidak hanya moral ya, tapi pertanggungjawaban secara keseluruhan ya, terhadap perbuatan kita, terhadap perilaku kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang perlu Anda tanamkan di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda memiliki kepercayaan semacam ini ya, maka saya yakin hidup Anda ini akan penuh dengan kewaspadaan ya. Hidup Anda ini akan hati-hati gitu ya. Hidup Anda akan penuh dengan kewaspadaan, hidup Anda akan hati-hati ya. Dan yang penting adalah bagaimana supaya Anda ini tidak melanggar norma aturan ya, entah aturan agama, entah norma adat istiadat, entah aturan negara Republik Indonesia gitu. Nah, di situ kita sudah bisa membuktikan ya, bahwasanya hidup kita di dunia ini itu ada pertanggungjawaban gitu. Tidak hanya sekedar hidup. Kalau Anda hidup sekedar hidup ya, monyet di hutan itu ya hidup gitu ya. Nggak ada aturan ya. Tapi kita ini ada aturan ya, ada aturan yang membatasi ruang gerak kita ya. Di dalam aturan itu ada hak, ada kewajiban yang harus kita jalani. Nah, inilah yang harus Anda camkan ya, inilah yang harus Anda tanamkan di dalam kehidupan Anda, sehingga teman-teman weton minggu ini benar-benar bisa bijak ya menjalani kehidupan ini ya. Jadi bukan panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara lah. Berarti ketika pengarang lagu itu ya berhayal gitu ya. Pada saat mengarang lagu itu dia itu sedang berhayal bahwasanya apa yang dialami itu adalah panggung sandiwara. Ya mungkin orang berpikirnya seperti itu gitu ya. Ketika nasib dan takdir ini sudah ditetapkan sama Tuhan ya, akan berpikir seperti itu. Lah ngapain kita itu bekerja keras, ngapain kita itu ibadah, ngapain kita tirakat, kalau nasib kita ini sudah ditentukan, masuk surga atau masuk neraka misalkan seperti itu. Ternyata Tuhan membantahnya di dalam Al-Quran, itu membantah itu ya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Artinya apa? Perjalanan nasib dan takdir itu terletak di dalam perbuatan masing-masing. Sama halnya ketika manusia terlahir itu dalam kondisi bersih, suci, fitrah, putih. Orang tuanya yang menulis sih. Nah, dia misalkan orang tuanya Kristen, anaknya akan menjadi Kristen. Orang tuanya Muslim, anaknya menjadi Muslim. Orang tuanya yang menulis sih. Nah, juga faktor-faktor yang lain. Dan lingkungan juga ikut berperan membentuk karakter itu. Perjalanan hidup anak tersebut juga akan berpengaruh. Pendidikan juga akan berpengaruh. Nah, jadi pada dasarnya kita itu fitrah, bersih, putih. Ya. Setelah menjalani kehidupan menjadi abu-abu, menjadi kuning, menjadi merah, menjadi hijau dan sebagainya. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya hidup kita itu tidak sama, nasib kita tidak sama, takdir kita tidak sama. Disitulah kalau kita berpikir secara logika sehat, kita akan bisa merasakan bahwasanya hidup itu bukan panggung sandiwara, tapi ada
jawaban. Sama halnya ketika Anda ini berbuat dosa ya. Ketika Anda berbuat salah, itu pasti ada rasa di dalam diri Anda itu yang katakanlah itu apa ya, rasa tidak enak gitu. Nah, begitu pula ketika Anda berbuat baik gitu. Maka di dalam diri Anda akan ada rasa yang enak gitu. Rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketika kebahagiaan itu gitu. Ketika Anda bisa memberi, ketika Anda bisa menolong. Itu kan bagian dari sebuah pahala ya, yang bisa Anda rasakan. Dan begitu pula ketika Anda berbuat dosa, itu akan ada rasa yang itu akan menghantui seumur hidup Anda. Ya, cobalah teman-teman nonton minggu, ketika Anda berbuat dosa, maka saya yakin Anda akan ingat dosa Anda yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Sedetail-detailnya. Anda pernah menyakiti si A, si B, si C. Anda pernah mencuri mangga tetangga, itu Anda akan ingat. Tidak mungkin tidak ingat itu. Ya, karena dosa itu akan melekat di dalam diri Anda. Gitu. Ya, itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti kelak ya, ketika di hari penghisaban. Apakah perbuatan Anda lebih banyak dosanya? Apakah lebih banyak kebaikannya? Itu nanti akan ditimbang. Nah, itulah wujud keadilan Tuhan. Dan semua itu dipasrahkan kepada diri Anda. Dipasrahkan kepada perbuatan Anda. Bukan semua itu ditentukan Tuhan. Kalau semua ditentukan Tuhan, lah ya nggak adil Tuhan. Tuhan hanya memfasilitasi gitu loh ya. Biar kehidupan Anda ini fair play gitu loh ya. Mainnya itu benar-benar apa ya? Benar-benar sportif gitu loh ya. Anda dikasih tubuh fisik ya, akal pikiran. Anda dikasih bumi, hamparan bumi. Anda dikasih pikiran, hati, perasaan. Anda dikasih petunjuk kitab suci. Anda dikasih nanti surga dan neraka. Diculno Anda. Bebas Anda mau memilih mana. Kalau ini adalah panggung sandiwara, ya silakan. Nikmati saja panggung sandiwara ini. Ya kalau Anda berpikir dunia ini adalah panggung sandiwara, sudah pasti posisi Anda akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Anda tidak akan merubah hidup Anda. Hidup Anda akan santai. Tapi kalau Anda berpikir bahwasannya hidup ini adalah pertanggungjawaban, maka Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri. Untuk menjalankan perintah Tuhan. Loh berat teman-teman ya. Kita taat ibadah, kita taat agama, itu sangat berat sekali. Ya. Itulah tanggung jawab. Itu bukan sandiwara. Kalau sandiwara, yo ngalir saja seperti air. Ya. Nah, demikian motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.